Konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Namun, konflik dapat diminimalisir dan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan mempengaruhi produktivitas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas M, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini, kami ingin menayangkan tayangan sebuah video mengenai role play manajemen konflik, perbedaan kultur antara manajer dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Saya Rafli Ahmad Rifai dengan NIM 202204106339 berperan sebagai karyawan yang memiliki konflik dengan seorang manajer mengenai perbedaan kultur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Kebrasiki dari kelompok 2 dengan NIM 2022041062. Di sini saya berperan sebagai manajer yang memiliki konflik dengan sang karyawan. Hai, saya Askia Nurul Azizi dengan NIM 2022-04-10630 berperan sebagai manajer SDM yang dalam video ini mengidentifikasi serta memberikan penyelesaian masalah antara manajer pemasaran dengan karyawan. Halo, saya Turfa Ramadhani dari kelompok 2 dengan NIM 2022-04-10603. Di sini saya sebagai karyawan 2 yang merupakan rekan kerja karyawan 1. Selamat pagi semuanya. Oke Pak. Rafli nanti tolong datang ke ruangan saya. Baik Pak, nanti setelah ngerjain tugas ini baru saya pesan Pak. Permisi, izin masuk Pak. Masuk. Silahkan duduk. Alasan saya memanggil kamu ke sini karena kali ini kita akan mengajukan proyek dengan perusahaan Tara. Jadi tolong kamu buatkan proposalnya ya. Baik Pak, ini mengenai proyek apa ya Pak? Proyek ini mengenai tentang pembuatan cabang baru kita di luar negeri. Jadi tolong kamu buatkan proposalnya dengan sebaik-baiknya. 1 minggu dari sekarang ya. Baik, saya usahakan Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak, saya izin keluar ya Pak. Kenapa, Raf? Ini loh, Pak udah minta buat proposal cuma 1 minggu. Hah? Sumpah? 1 minggu doang? Serius, gimana ya? Gimana kalau aku bantuin kamu ngerjain proposalnya? Kita bagi tugas aja. Serius kamu mau? Ya, Makasih ya. sama-sama. Permisi Pak. Ini Pak, proposal yang kemarin Bapak minta. Ini yang kita diskusikan sebelumnya. Iya Pak. Oke, saya periksa dulu ya. Wow,
besar sekali ya dana yang kita butuhkan untuk perusahaan baru tersebut. 50% dari dana yang kita miliki harus dialokasikan untuk perusahaan baru tersebut. Apakah kita memang perlu dana sebesar ini untuk perusahaan tersebut? Oh iya Pak, setelah saya ranting teliti, ternyata dana yang dibuka untuk membuka cabang baru itu membutuhkan dana yang cukup besar karena fondasi untuk di sana belum terlalu cukup kuat Pak. Jika dana yang kita butuhkan sebesar ini, maka pemegang saham tidak akan suka dengan hal tersebut. Iya Pak. Rafli, lihat mata saya jika sedang berbicara dengan saya. Iya Pak. Iya. Oke, gini aja. Kamu revisi proposal ini dan serahkan kepada saya besok sebelum jam makan siang. Ya, nanti saya perbaiki. Ini tidak bagus ya. Terima kasih Pak. Ngapain? Ini loh, proposal itu ditolak. Kamu bisa bantuin revisi nggak? Duh maaf ya, aku gak bisa tolong. Kali ini aku ada pekerjaan lain. Nah, gimana ya? Bener-bener gak bisa nih? Gak bisa, sorry banget ya Raf. Udah deh, kalau gitu. Satu. Gimana Rafli? Proposalnya udah siap sekarang? Iya Pak, ini proposalnya sudah saya revisi sesuai dengan Bapak kemarin. Saya lihat dulu ya. Maaf ya, tapi ini lebih buruk dari sebelumnya. Apa sih yang kamu lakukan? Saya sudah membimbing Anda dalam membuat proposal ini, tapi ini malah semakin buruk. Kenapa persentase dana yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya? Kenapa ini juga ada biaya tambahan yang lain? Ini semakin buruk dari sebelumnya. Saya tidak percaya pada Anda sekarang. Saya sudah berikan Anda 2 kesempatan, tapi setiap kali Anda mengumpulkan, hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya. Kalau tahu begini hasilnya, lebih baik saya persiapkan sendiri kalau begitu. Lihat kemari Rafli, tatap mata saya. Oke, terima kasih. Tapi saya tidak bisa memproses ini lebih lanjut. Tolong kirimkan soft filenya sehingga saya bisa memperbaikinya. Baik Pak, jadi saya kirim software. Ya, thank you. Proposal aku ditolak sama Pak Abrar, bahkan nggak dilanjutin. Apalagi yang salah? Aku juga nggak tahu, padahal aku udah berusaha yang terbaik buat proposal itu. Waduh, kayaknya kamu harus pergi konsul deh. Kayaknya boleh deh. Jadi gini Bu, minggu lalu saya dapat proyek untuk pembuatan proposal perusahaan baru di luar negeri dari Pak Abrar, tapi dari awal pengajuan proposal tidak disetujui. Padahal saya sudah sungguh-sungguh untuk membuat proposal tersebut, tapi tetap aja ada aja masalah. Jadi begini Raf, sebenarnya kamu itu tidak salah. Namun kamu harus tahu ada beberapa perbedaan nilai dan budaya dalam berkomunikasi, terutama di perusahaan multinasional seperti perusahaan kita ini.
Saya sudah suka dengan proposal yang pertama, tapi Rafli menjelaskannya dengan ragu dan selalu melihat ke bawah dan tidak melihat ke saya. Jadi saya meminta ke Rafli untuk memperbaiki proposal, tapi ketika dia datang selanjutnya, bukan yang membaik, tapi malah memburuk. Di budaya Indonesia, hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Pada saat menjelaskan, mata orang yang dituakan itu dianggap tidak sopan. Saya jadi panik Bu, kalau dipojokin kayak gitu apalagi disuruh lihat matanya, nanti kalau lihat matanya malah dianggap tidak sopan. Seperti kasus kamu, bukan berarti Pak Abdul itu galak. Namun, beliau tipe orang yang terus terang, dan apabila saat kamu menjelaskan, beliau ingin adanya kontak mata. Bahkan Pak Abdul bilang pada saya, proposal pertama kamu itu bagus. Tapi beliau tetap memberikan beberapa pertanyaan karena ingin tahu seberapa besar kamu memahami proposal tersebut. Jadi, saya menjelaskan hal ini ke Rafli. Mungkin bisa ke depannya pada saat Anda bertanya bisa lebih pelan-pelan, sehingga Rafli juga bisa menjelaskan dengan lebih baik. Dan saat Anda memberikan pertanyaan, untuk mengujinya, jangan membuat dia merasa tertekan. Menurut saya, permasalahan ini hanya karena perbedaan budaya, dan masalah ini dapat dipahami. Hal yang paling penting, kita harus bisa menghargai dan beradaptasi dengan budaya satu dengan yang lainnya. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan seringkali menimbulkan masalah di lingkungan kerja, terutama perbedaan yang berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Oleh karena itu, seharusnya kita bisa lebih bijaksana dalam menangani perbedaan budaya tersebut, sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman dan bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.